Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, karena memang pada hakikatnya begitu sedikit sekali hamba-hamba Allah Ta'ala yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah mengajarkan kita semua hal yang bisa membuat kita kembali ke kampung kita asli, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pula sudah menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, hal-hal yang bisa menyesatkan kita sehingga memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan begitu pula keselamatan atas keluarga-keluarga beliau serta siapapun yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kita. Dan kita pun termasuk mudah-mudahan orang-orang yang mengikuti jejak itu, karena Nabi SAW tidaklah beliau meninggal dunia kecuali beliau telah meninggalkan dua hal yang sangat terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, dan siapapun yang mengikutinya pasti berada di atas jalan yang hak, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Ta'ala, termasuk dari orang-orang yang pandai mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagaimana beliau sampai ke keridhaan Allah Ta'ala, maka kita pun bisa sampai kepada ridha Allah Ta'ala tersebut. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menyambung bahasan kita tentang penyakit hati. Kita akan bahas di poin yang keempat dari penyakit hati adalah hubbut tafakhuri wal mubahati bid dunya. Suka membangga-banggakan tentang urusan dunia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap orang sudah Allah Ta'ala tentukan rezekinya di dunia. Sedikit banyak yang mereka dapatkan, begitulah Allah Ta'ala takdirkan untuk mereka. Sehingga tiada satu orang pun yang meninggal dunia kecuali memang sudah menghabiskan semua jatah rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Maka apapun yang diraih oleh seseorang, sedikit banyak, ya, kemudian mewah atau tidak, kemudian merasa banyak atau tidak, itu adalah semua bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Lalu tak dipungkiri pula bahwa hamba-hamba Allah Ta'ala itu berbeda-beda. Kita persempit di sini misalnya dari sisi dunia, berbeda-beda orang. Ada yang punya rumah banyak, ada yang rumahnya kecil sekali, ada yang bahkan belum punya rumah gitu kan. Ada yang diberi harta banyak, ada yang sedikit. Sebagaimana juga tentang akhirat juga begitu. Ada orang yang diberikan rezeki ilmu banyak, ada orang yang rezeki ilmunya pas-pasan gitu. Ada yang bahkan Allah Ta'ala tidak berikan kesempatan untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika kita telah sadar bahwa berapapun yang kita dapatkan, sebanyak apapun, sehebat apapun prestasi itu tidak keluar dari takdir Allah Ta'ala. Dan jalannya Allah Ta'ala sudah tentukan, caranya sudah Allah Ta'ala tentukan, kita cuma menjalaninya saja. Pantaskah kemudian kita
merasa sombong dengan peraihan itu. Pantaskah kemudian kita merasa hebat di sana atas pendapatan yang kita raih itu? Tentu justru kita malu kalau kita merasa bahwasanya wah, saya bisa seperti ini, saya bisa sehebat ini karena memang saya punya kemampuan ini dan itu. Saya hebat di sisi ini dan itu. Padahal kalau kita telisik tentang hakikatnya, bahwa yang modal yang ada pada kita itu, kehebatan yang ada pada kita itu hanya wasilah dari Allah Ta'ala untuk kemudian kita bisa meraih apa yang kita raih sekarang, banyaknya, jumlahnya, mewahnya, dan lain sebagainya. Kita bisa sadar juga dari sisi bahwasanya ada orang yang mungkin nggak sehebat kita akalnya, nggak sehebat kita ilmunya, namun yang dia raih sama seperti kita, begitu hebat juga. Di sisi lain ada orang yang sama hebatnya kemampuannya dengan seseorang, begitu dari sisi akalnya, dari sisi kesehatannya, dari sisi caranya mungkin, tapi tingkat keberhasilannya juga nggak sama kok. Ini semua membuktikan bahwa semua ini Allah Ta'ala yang tentukan. Allah Ta'ala yang gariskan itu untuk kita kemudian meniti di atasnya. Kita tinggal menjalaninya saja. Nah, berarti kan nggak pantas kalau kita cuma merasa sombong. Kita hanya mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi misalnya masalah fisik, apalagi kan fisik. Tak ada satupun orang yang lahir ke dunia mesen bentuk fisiknya, nggak ada kan? Mau yang mata begini, mau yang hidung begitu, warna kulit begini, bentuk rambut begitu, nggak ada satupun orang yang pernah mesen dulu mau lahir, saya punya body seperti ini, saya punya fisik seperti, nggak ada. Diberikan begitu saja oleh Allah Ta'ala, tergantung. Ya walaupun terkadang faktor keturunan juga di sana mempengaruhi. Namun apa kemudian kita merasa hebat itu kan? Wah, saya punya hidung lebih mancung daripada dia. Wah, saya punya wajah lebih tampan dari dia. Wah, saya punya kulit lebih bersih daripada dia. Yang pada hakikatnya itu tidak pernah kita usahakan. Memang datang begitu saja dari Allah Ta'ala. Itu modal yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Sebenarnya fungsinya agar apa? Agar bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala tersebut dan digunakan semua pemberian Allah Ta'ala itu untuk beribadah kepadanya. Itu hakikatnya. Bukan untuk kemudian menyombong-nyombongkan itu semua. Harta juga demikian. Yang kita dapatkan semua dari usaha kita, dari upaya-upaya yang kita lakukan sehingga menghasilkan begini dan begitu, sebanyak ini, sebanyak itu. Bukankah itu Allah Ta'ala yang memberikan jalan itu? Bukankah Allah Ta'ala yang membukanya sehingga Anda meraihnya? Itu mutlak pemberian Allah Ta'ala. Lalu dari mana kita kemudian pantas bersombong ria dengan semua pemberian itu? Tidak pantas. Dan betapa mudah sekali kalau Allah Ta'ala inginkan diambil balik. Masya Allah, sangat mudah sekali. Betapa banyak orang yang kaya raya tiba-tiba bangkrut. Betapa banyak orang yang awalnya tampan, cantik, kemudian tidak berapa lama hilang ketampanannya, kecantikannya sudah tidak ada lagi. Banyak yang begitu. Kalau Allah Ta'ala mau diambil, kalau Allah Ta'ala mau diberi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah Ta'ala, kelebihan dari Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, tidak semuanya, hanya yang Allah Ta'ala kehendaki saja. Maka seharusnya bersyukurlah. Bersyukurlah jika Allah Ta'ala kehendaki Anda mendapat harta yang lebih banyak daripada yang lain. Bersyukurlah ketika Anda diberikan fisik yang lebih baik daripada yang lain. Namun bukan untuk hal itu menjadi sumber kesombongan kita. Itu menjadikan kita sumber malah petaka nanti di akhirnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai seorang yang sombong lagi berbangga-bangga diri. Persis sekali seperti di surat Luqman ayat 8. Yang ini adalah
nasihat seorang ayah untuk anaknya, nasihat dari seorang ayah yang sangat faham tentang hakikat ada dirinya di dunia ini, penghambaannya kepada Allah Ta'ala untuk generasi penerusnya. Luqman mengatakan kepada anaknya, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tidak mencintai, Allah Ta'ala tidak menyukai setiap perbuatan yang menyebabkan kesombongan dan membangga-banggakan diri. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an perlu menjadi wanti-wanti bagi kita. Gitu. Jadi mendapatkan kelebihan baik secara fisik, secara finansial atau yang lainnya, harusnya pertama kali yang muncul dari kita adalah bersyukur. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat fisik ini? Bagaimana caranya mensyukuri nikmat harta ini? Bagaimana mensyukuri nikmat jabatan ini dan lain sebagainya. Jadi titiknya bukan kepada seorang muslim itu kemudian sombong, merasa hebat. Tidak. Ya. Dan ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jika ada seseorang yang masih merasa bangga-bangga, merasa hebat dengan harta yang dia miliki, dengan keelokan fisik yang dia miliki, dengan jabatan yang ada pada dirinya, sungguh Anda belum keluar dari jahiliyah. Anda adalah orang yang dikatakan Nabi SAW sifatnya seperti sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, karena di zaman jahiliyah ini setelah datangnya Islam ada sifat-sifat yang dilanjutkan dalam Islam karena itu baik, ya, seperti misalnya kebiasaan silaturahim, kebiasaan berbakti kepada orang tua, kebiasaan bersedekah, itu semua dilanjutkan dalam Islam. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang itu buruk ada di zaman jahiliyah, lalu ternyata umat Nabi Muhammad SAW ini masih mengikuti kebiasaan itu. Berarti kan bisa kita katakan mereka belum keluar dari sifat jahiliyahnya. Nabi kita SAW bersabda, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhunna. Ada 4 karakter, ada 4 sifat yang ada pada umatku ini dari perkara-perkara jahiliyah, dari sifat-sifat orang jahiliyah dahulu, dan umatku ini tidak bisa meninggalkannya. Artinya tetap, walaupun sudah dilarang dalam Islam, walaupun sudah diwanti-wanti dalam Islam, ternyata umat Muhammad ini sampai hari kiamat nanti masih ada orang yang modelnya seperti ini, 4 hal ini. Kata Nabi SAW, la yatrukuhunna, mereka tidak bisa meninggalkannya. Maka tentu siapapun yang bisa berlepas dari 4 ini bersyukurlah, karena dia sudah keluar dari zona jahiliyah. Kalau Anda masih di antara 4 ini, Anda masih berada di zona jahiliyah. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, yaitu mereka yang berbangga-bangga dengan dunianya, mereka yang berbangga-bangga dengan penghasilannya, dengan raihannya, dengan prestasinya dan lain sebagainya. Nah ini adalah al-fakhru bil ansab, dari fakhru bil ahsab, dari umat Muhammad ini tidak bisa meninggalkan itu. Maka diwanti-wanti, Anda dimotivasi untuk meraih prestasi, Anda dimotivasi untuk menjadi orang yang memiliki kekayaan, Anda dimotivasi untuk memiliki fisik yang bagus dan lain sebagainya. Tapi semua itu di koridor syukurilah nikmat itu satu persatu. Lakukan untuk hal-hal yang semestinya, bukan dalam rangka merasa hebat dibanding yang lainnya, lalu merendahkan orang yang tidak meraih seperti yang sudah ada pada dirinya. Ini nggak cocok. Itulah al-fakhru bil ahsab. Lalu yang kedua adalah wat-ta'nu bil ansab, yaitu merendahkan nasab orang lain. Merendahkan orang mungkin dari keturunan rakyat jelata, ya mungkin seperti yang pernah Anda dengar, ada satu negara yang mereka menjadikan negaranya itu berkasta-kasta, ya kan? Ada kasta ini, kasta ini, sampai pada posisi orang yang tidak bisa bekerja kecuali hanya di tempat-tempat yang kotor. Na'udzubillah. Tidak dari Islam yang seperti itu. Islam tak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kepada kita bahwa siapapun Anda, dari keturunan manapun, dari belahan dunia manapun, seperti apa kondisi Anda, bagaimanapun Anda, selama Anda seorang muslim, Anda saudara saya. Kita digabungkan, dikumpulkan dengan al-ukhuwah Islamiyah. Berbeda-bedanya kita
itu bukan untuk saling menghina satu dengan yang lainnya. Itu hanya untuk saling mengenal, untuk saling mengambil pelajaran dari perbedaan itu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kalian diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Fungsinya apa? Lita'arafu, untuk bisa kalian saling mengenal, saling mempelajari, saling menghormati, saling toleransi terhadap perbedaan itu. Kita di Indonesia berbeda dengan orang yang bukan dari Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri kita bersuku-suku. Ada Jawa, ada Batak, ada Madura, dan lain sebagainya. Kita bersuku-suku. Gunanya untuk apa? Kita saling mengenal. Ternyata suku Jawa seperti ini. Ternyata suku Batak seperti ini. Ternyata suku Madura seperti ini. Nah, suku-suku ini kita buat saling menghormati, bertoleransi dengan apa yang ada pada mereka. Bukan kita malah saling merendahkan dengan hal itu. Nah, jadi kalau masih suka merendahkan orang karena keturunannya, karena asal muasalnya, Anda belum keluar dari zona jahiliyah. Harusnya kita bersih, kita saling menghormati. Dan Allah Ta'ala kan melanjutkan firman-Nya di sana, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia dari antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu yang kita kejar. Bukan merasa hebat dengan nasab, bukan merasa hebat dengan pencapaian, bukan merasa hebat dengan urusan dunia ini, tidak. Tapi kita mengejar takwa. Karena itulah target hamba yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kita. Itu yang kalau mau kita kejar, itulah dia. Kemudian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga dari perkara jahili adalah walistisqa'u bin nujum, minta turun hujan dengan perantara bintang-bintang. Nah, ini juga ada orang yang menganggap bintang tertentu menyebabkan hujan, bintang tertentu menyebabkan kemarau. Nah, ini. Lalu yang keempat adalah wan niyahatu 'alal mayyit. Yang keempat, meratapi mayit, ya, meratapi orang yang sudah meninggal. Ini juga yang terjadi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kita garis bawahi sesuai dengan tema kita adalah tadi yang pertama, al-fakhru bil ahsab, merasa berbangga, merasa hebat dengan ada harta yang ada pada dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya, pencapaian yang sudah dia raih dan lain sebagainya. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang dicela dalam Islam. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang merendahkan yang lainnya. Karena Nabi SAW dalam satu riwayat juga menjelaskan tentang makna sombong ini. Apa itu al-kibr? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu kalau dibicarakan dari syariat Islam, ya, kalau sombong dari sisi KBBI bahasa Indonesia berbeda tentu nanti akan dengan sombong yang diistilahkan dalam Islam. Ya, sombong yang diistilahkan dalam Islam adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Itu sombong. Anda dikasih tahu yang hak, ini ayatnya, ini hadisnya, lalu Anda tolak begitu saja tanpa pertimbangan, tanpa ada asal usul kenapa Anda menolaknya, atau mungkin Anda punya pemahaman yang berbeda dengan ayat dan hadis tersebut, atau Anda sudah melakukan penelitian terhadap ayat dan hadis tersebut sehingga punya pandangan yang berbeda, menolak begitu saja padahal tahu itu yang hak. Anda sombong. Anda sombong. Anda merendahkan orang lain, ya kan? Apakah mungkin strata ekonominya di bawah Anda, atau jabatannya di bawah Anda, atau rumahnya di bawah Anda, atau pakaiannya nggak sekelas Anda, pertemanannya mungkin tidak seperti Anda, tempat nongkrongnya mungkin tidak seperti Anda, lalu Anda rendahkan orang tersebut, Anda sombong. Sombong di mana? Di mata Allah Ta'ala. Mungkin di hadapan manusia biasa aja gitu kan. Biasa aja lah itu kan. Mungkin di mata manusia Anda akan dianggap biasa saja. Tapi bagi Allah Ta'ala Anda adalah manusia yang sombong. Hati-hati, sombong ini sumber malah petaka.
Ya, sumber malapetaka. Orang kalau sudah menolak yang hak, tidak menerima yang hak, merendahkan orang lain, kebaikan apa yang Anda harapkan dari orang seperti itu? Udahlah, dikasih tahu yang benar nggak terima, sukanya mencela orang, apa yang kita harapkan? Ya kan? Udah, itu sumber malapetaka bagi kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la taghurruhum dunya li'annahum alimu annaha la'ibun tal'abu bihal abdan wa lahwun talhu bihan nufus fatarakuha li ahliha. Ya. Jangan sampai menipu kalian, jangan sampai memalingkan dari diri kalian dunia itu. Karena mereka orang-orang terdahulu, orang-orang saleh itu mengetahui bahwa dunia itu tidak lepas dari yang namanya permainan yang dilakukan oleh badannya secara fisik, kemudian hanya lahun, ya. Lahun juga seperti permainan yang dilakukan secara jiwa orang. Fataroku hali ahliya. Tinggalkan hal itu hanya orang yang hanya mengutamakan fisik dan hawa nafsunya saja. Jadi dunia itu hanya untuk itu, hanya permainan, hanya senda gurau, hanya permainan-permainan belaka. Hal ini kita perhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat 20. Allah taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian, dunia itu, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, hiasan, berbangga-bangga di antara kalian, ya, berbanyak-banyakan dari harta dan anak-anak. Itu dunia cuma seperti itu sebenarnya. Kamatsali ghaitsin, Allah Ta'ala kasih permisalan. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama. Seperti ketika hujan turun. Yang hujan turun ini membuat takjub orang-orang yang tertipu tadi. Karena begitu hujan turun, maka tumbuh tetumbuhan-tetumbuhan yang hijau, ya, pemandangan yang sangat indah sekali. Namun tak lama kemudian menguning dan akhirnya pun sirna. Dunia hanya begitu. Sementara aja nampak nikmat, sementara nampak baik, sementara nampak bagus, namun ternyata sifatnya fata morgana. Dinikmati hanya sementara saja. Anda yang merasa fisiknya hebat, ganteng, cantik, berapa lama? Anda yang kaya raya, banyak harta, berapa lama dinikmatin? Anda yang punya jabatan tinggi, berapa lama Anda di jabatan itu? Pada akhirnya, semua akan sirna. Ya, semua akan sirna kembali kepada Allah Ta'ala. Betapa banyak orang yang kejar dunia, ya kan? Lalu pada akhirnya sudah dunia diraih, dia pun kehabisan waktu, meninggal dunia, tinggal hanya meninggalkan masalah bagi anak keturunannya, meninggalkan masalah di keluarga, lalu merasa berebut harta yang sudah diraih oleh seseorang. Ya, kalau nggak salah pernah Anda ceritakan itu ya, kisah ada seorang pemuda yang begitu ya, dia merasa nantilah Ustadz, kalau uang sudah kumpul, rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, barulah terpikir untuk belajar agama. Ya, dia sudah tahu nih, ini yang hak nih, yang benar. Cuma mau fokus untuk dunianya dulu, katanya begitu. Menurut hitungan dia, nanti kalau dunia saya sudah duduk, saya akan fokus untuk agama. Kenalan Ustadz? Iya. Oh, siap. Kenal orangnya. Mau diundang podcast? Silakan Ustadz lanjutkan. Sudah meninggal dunia. kan. Yang mana ngundangnya itu? Astagfirullah. Semoga dirahmati Allah Ta'ala. Itu, jadi mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi ini sebagai pelajaran. Beliau awalnya begitu. Jadi serius untuk cari dunia dulu, baru nanti setelah terkumpul serius cari agama. Taunya dari mana? Ternyata usianya masih muda. Anaknya masih SD pun. Masih muda, tertimpa penyakit, lalu saat penyakit inilah dikunjungi oleh teman-temannya, baru dia cerita, nyesel saya selama ini terlalu fokus untuk ngejar dunia.
nggak hadir kajian ini, ya kan? Kadang pun sholat agak centang perenang karena ya serius keluar kota segala macam ngejar dunianya. Lalu dia berazam apa? Kalau kali ini saya diberi kesembuhan, karena udah keberapa kalinya ini sakit parah gitu. Kalau kali ini saya diberi kesembuhan, saya mau balik lagi. Kayak antum semua, kayak kalian semua, belajar lagi, duduk di majelis ilmu. Qadarullah, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah, habis itu meninggal dunia. Kan sayang. Kan sayang. Hartanya kemana yang dia cari selama ini? Yang kata dia, oh, akhirnya alhamdulillah, rumah punya, kendaraan punya, tempat bisnis punya. Udah, lumayan lah. Pada akhirnya memang lumayan. Tapi ya gimana? Udah. Justru malah saat itu semua sudah diarahi, Allah Ta'ala tak beri kesempatan untuk kembali. Ya mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosanya. Namun kan ini miris. Ya syukur dia masih sempat bertaubat. Syukur dia masih tersadar dengan keterpurukannya yang lalu kan gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosanya. Bagaimana kalau orang yang benar-benar terlalaikan? Betapa banyak orang yang awalnya bercita-cita kayak begitu namun tak terpuaskan juga. Dulu cita-citanya cuma yang penting ada rumah, ada kendaraan, ada tempat bisnis, selesai. Rumah ada, kendaraan ada, bisnis ada. Yang ada apa? Rumah kurang cantik, kendaraan kurang cantik, bisnis kurang gede. Oke. Ada Ya satu kan? lagi sebenarnya Ustaz. Ya. Kan ini nggak selesai-selesai ya circle-nya kan? Udah cantik rumahnya, udah ganti kendaraannya, udah nambah lagi tempat bisnisnya. Ya kan? Mau tambah rumah lagi, mau tambah kendaraan lagi, mau buka cabang lagi. Masya Allah. Anda pernah dulu secara lisan itu kan? Orang bilang, dia usahanya masih serabutan itu, udah. Nantilah Ustadz kalau Ana udah punya ruko kan itu, usahanya ini sudah terduduk gitu kan, udah ada ruko toko kayaknya udah lebih tenang. Artinya nggak, kalau orang bahasa kita kan ngampas lah gitu kan, karena agak repot, susun bongkar barang terus kan gitu kan. Jadi kalau udah ada toko kan udah lebih tenang, jadi tinggal tutup buka toko saja. Nanti kalau udah punya ruko, saya serius belajar bahasa Arab, saya belajar tahsin. Alhamdulillah Allah telah buka rezeki untuknya, punya ruko, bahkan dibeli lagi bukan sewa. Dibeli lagi rukunya. Apakah kemudian rajin belajar bahasa Arab? Rajin belajar tahsinnya? Tidak juga. Kepikiran beli ruko sebelahnya lagi. Oke. Allah Ta'ala bukakan juga terbeli ruko sebelahnya. Masya. Apakah serius belajar bahasa Arab? Udah tua Ustaz. Udah tua. Mau bilang apa, tengoklah. Tapi ala kulli hal masih mau belajar, masih mau ibadah yang wajib-wajib masih dasar, tapi masih alhamdulillah. Tapi kan begitulah manusia ini kalau diminta angan-angannya luar biasa. Untuk urusan dunia tuh angan-angan, masya Allah. Karena Nabi SAW jelas mengatakan, dikasih satu lembah emas pun dia akan terpikir punya satu lembah emas lagi. Mana ada kenyang? Nah, sama ada dua itu, sinfani la yashba'ani. Ada dua golongan manusia yang nggak pernah kenyang, nggak pernah kenyang. Siapa itu? Pengejar dunia dan pengejar ilmu. Ini sama-sama nggak pernah kenyang. Yang pengejar dunia akan haus terus dengan dunianya. Yang nuntut ilmu pun kayak gitu. Udah belajar ke sana kemari, jumpa ini hafal itu, masih terus saja mau belajar. Tapi yang satu di arah keburukan, yang satu di arah kebaikan. Ini memang dua-dua sifat yang nggak akan kenyang sampai mati pun nggak akan kenyang dia. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hati-hati ya, hati-hati dengan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di fisik kita kah, di harta kita kah, di jabatan kita kah, di anak-anak kah. Semua itu semua diperhatikan bukan untuk dalam rangka dipamer-pamerkan, dibangga-banggakan, apalagi sampai kepada arah merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit hati yang cukup membuat orang tertipu dengan dunianya. Ya, biarlah dunia itu di tangan kita, kita genggam, kuat-kuat, jagain. Tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Yang di hati tetap akhirat saja. Jadi dunia di tangan, akhirat dalam hati. Cukup itu saja. Ya, kalau terbalik, nah ini bisa hebat, bisa rusak. Atau dunia masuk ke hati, ini sudah akan lepas kontrol. Demikian ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.